Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini dengan judul Computer Security atau keamanan komputer. Overview. Jadi pada pertemuan ini akan diberikan gambaran umum tentang keamanan komputer. Di intinya keamanan komputer itu berkaitan dengan aset terkait dengan komputer pada berbagai ancaman ya, dan berbagai tindakan yang diambil untuk melindungi aset tersebut. Jadi nanti pada pertemuan ini akan diberikan gambaran singkat tentang kategori aset terkait dengan komputer dan pengguna, juga manajer sistem yang ingin dilindungi, dan melihat berbagai ancaman dan serangan yang dapat dilakukan pada aset tersebut, juga langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghadapi ancaman dan serangan yang ada. Jadi fokusnya pada pertemuan ini adalah aset apa yang perlu kita lindungi, terus bagaimana aset tersebut terancam, terus juga apa yang dapat kita lakukan untuk melawan ancaman tersebut. Nah, ada 3 konsep ini membentuk apa yang sering disebut dengan triad CIA ya, atau confidentiality, integrity, availability. Jadi ini dasarnya dari 3 ini, ada data dan service. Terus ada selain itu ini gambaran dari essential network dan computer security requirement. Itu ada standar NIST FIS 199 untuk si standar for security category of Federal Information and Information System. Ini Februari tahun 2004. Jadi dari si NIST ini dia mencantumkan confidentiality atau kerahasiaan, integritas, dan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Jadi confidentiality, integrity, availability. Itu sebagai tujuan dari keamanan informasi untuk sistem informasi. Selain itu, selain dari confidentiality, integrity, availability, juga ada perlunya suatu tambahan ya. Jadi ada tambahan selain 3 tadi. Jadi ada accountability sama authenticity. Dan ada keaslian, jadi sifat asli dan dapat diverifikasi dan juga dipercaya. Ini akan validitas suatu transmisi pesan atau pesan yang membuat pesannya ya. Jadi perlu adanya suatu verifikasi bahwa adalah pengguna yang benar gitu ya, untuk jika si pengguna itu login ke suatu sistem. Terus akuntabilitas, ini sasarannya adalah menghasilkan syaratan untuk tindakan suatu entitas sehingga bisa ditelusuri ke entitas tersebut. Jadi ini mendukung manipulasi, deterrence, fault isolasi, intrusion detection, dan prevent. Jadi karena sistem yang benar-benar aman ini belum bisa dicapai gitu ya. Jadi ada tambahan dari 3 tadi untuk akuntabilitas dan juga authenticity. Jadi sistem harus dapat menyimpan
catatan atau aktivitas user gitu ya, user pengguna sistem, digunakan untuk analisis forensik. Jadi untuk melacak ketika adanya suatu pelanggaran keamanan di suatu saat gitu, ketika adanya pelanggaran terhadap suatu keamanan. Selanjutnya key security concept, ada 3 tadi gitu ya, CIA, confidentiality, integrity, availability. Jadi confidentiality atau kerahasiaan, jadi ini menjaga suatu pengguna gitu ya, atau akses terhadap suatu informasi. Jadi ini cara untuk melindungi privasi pribadi dan informasi hak miliknya gitu ya. Kalau di sini bisa bisa ditembus gitu ya confidentiality-nya, kerahasiaannya. Nah, ini bisa memungkinkan pengungkapan suatu informasi suatu user. Terus integritas ini menjaga dari modifikasi atau perusakan informasi yang tidak benar, termasuk memastikan informasi gitu ya, informasi terus non reputasi atau non penyangkalan. Nah, suatu kehilangan integritas adalah modifikasi yang tidak sah atau penghancuran suatu informasi. Availability, ketersediaan, di sini memastikan akses dan penggunaan informasi yang tepat waktu dan dapat dihandalkan. Hilangnya ketersediaan ini bisa terganggu akses atau penggunaan informasi suatu sistem informasi. Jadi kayak misalnya kalau suatu website tidak bisa kita akses gitu ya, jadi availability-nya itu terganggu atau ketersediaannya. Selanjutnya ada level of impact, ini ada tingkatannya gitu ya, ada low, moderate, sama high. Kalau low atau rendah, jadi di sini kerugiannya dapat atau memiliki efek yang terbatas pada operasi organisasi, aset organisasi atau individu. Misalnya ini contohnya yang masuk low, hilangnya kerahasiaan, integritas atau ketersediaan. Ini dapat menyebabkan penurunan kemampuan dari suatu organisasi dalam menjalankan fungsi utamanya. Tapi efektivitas atau fungsi tersebut berkurang gitu ya. Jadi ada kerusakan kecil pada aset organisasi. Ini juga mengakibatkan kerugian finansial. Selain itu ada moderate atau sedang. Jadi di sini bisa memiliki efek yang buruk atau serius pada operasi organisasi. Efeknya ke aset organisasi atau ke individu. Nah, ini contohnya menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kapabilitas dan lemah organisasi tersebut mampu menjalankan fungsi utama. Jadi sudah mulai berpengaruh ke fungsi utamanya, tapi efektivitas fungsi tersebut berkurang secara signifikan. Nah, di sini akibat kerusakan signifikan pada aset organisasi ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan atau mengakibatkan kerugian yang signifikan pada individu yang tidak melibatkan korban jiwa atau cedera serius yang mengancam jiwa. Selanjutnya ke high atau tinggi. Nah, di sini kerugian diperkirakan memiliki dampak yang buruk atau parah gitu ya,
atau bencana besar pada operasi organisasi, aset organisasi atau individu. Contohnya, ini dapat menyebabkan penurunan yang parah atau hilang kemampuan misi untuk suatu tingkat dan durasi di mana organisasi tidak dapat melakukan satu atau lebih dari fungsi utamanya. Jadi udah fungsi utamanya sudah mulai hilang, gitu ya. Akibatnya kerusakan besar pada aset organisasi, dan di sini bisa menyebabkan kerugian finansial yang besar. Ini bisa mengakibatkan juga cedera yang parah atau bencana bagi individu, dan juga bisa melibatkan hilangnya nyawa atau cedera serius yang mengancam jiwa. Nah, ini Computer Security Challenge. Jadi keamanan komputer itu kompleks, gitu ya. Alasannya di sini computer security atau keamanan komputer ini tidak sesederhana yang pertama kali dilihat oleh suatu pemula, gitu ya. Jadi persyaratannya itu ada atau tampak. Sebagian besar persyaratan utama untuk layanan keamanan dapat diberi suatu label, gitu ya. Misalnya ada kerahasiaan, autentikasi, dan penyangkalan, dan integritas. Tapi mekanisme yang digunakan untuk memenuhi persyaratan tadi, gitu ya, ini bisa sangat kompleks. Yang kedua, ini dalam mengembangkan suatu mekanisme atau algoritma keamanan tertentu, seseorang harus selalu mempertimbangkan potensi serangan pada fitur keamanan tersebut. Dalam banyak kasus, serangan yang berhasil dirancang dengan melihat masalah, gitu ya, ini bisa sekali berbeda, bisa beda, gitu ya. Jadi oleh karena itu memanfaatkan kelemahan mekanisme yang tidak terduga. Ketiga, karena pada nomor 2, prosedur yang digunakan untuk menyediakan layanan seringkali berlawanan dengan intuisi. Biasanya mekanisme keamanan kompleks. Dari pernyataan persyaratan tadi, jadi ini tidak jelas bahwa tindakan yang rumit, gitu ya, ketika diperlukan. Keempat, physical and logical placement need to be determined. Jadi adanya suatu mekanisme keamanan ini perlu diputuskan di mana akan digunakan, dan juga misalnya dalam hal penempatan fisik, gitu ya. Misalnya di sini pada titik mana dalam jaringan diperlukan mekanisme keamanan tertentu, dan misalnya dalam logisnya pada lapisan TCP/IP ini harus ditetapkan mekanismenya. Yang 5, mekanisme keamanan biasanya melibatkan lebih dari satu algoritma atau protokol tertentu. 6, di sini keamanan komputer pada dasarnya adalah suatu ibaratnya pertarungan, gitu ya, antara si attacker, gitu ya, attacker yang coba untuk menemukan lubang suatu keamanan, dan pada si administrator yang coba untuk menutupnya. Karena biasanya penyerang itu hanya perlu menemukan satu kelemahan. Tapi kalau si administrator harus tahu semua lubang keamanan, dia harus tutup. 7, jadi ada kecenderungan dari pihak pengguna dan manajer sistem untuk melihat sedikit dari manfaat investasi keamanan sampai misalnya terjadi kegagalan keamanan.
8. Keamanan membutuhkan pemantauan yang teratur. 9. Keamanan masih sering menjadi suatu wacana gitu ya untuk dimasukkan ke dalam sistem misalnya. 10. Banyak pengguna atau bahkan si administrator keamanan ini melihat keamanan yang kuat ini sebagai penghalang untuk pengoperasian sistem informasi atau penggunaan informasi yang efisien dan mudah digunakan. Ini gambaran dari security concept dan relationship. Jadi ada owner gitu ya, ada ownernya, ada owner, ada aset, ada trade agent. Nah, ini saling berhubungan semuanya gitu ya. Jadi ada countermeasure untuk reduce-nya dari risknya, risk terhadap aset. Jadi aset itu ada risknya dan ada juga trade ancamannya. Nah, ini untuk menguranginya ini ada trade agent, terus ada suatu countermeasure. Nah, ini asetnya, aset dari komputer sistem itu ada hardware, software, data, sama komunikasi, facility dan network. Itu termasuk aset dari si suatu komputer sistem. Seperti hardware, misalnya hardware berarti di sini server gitu, termasuk server, penyimpanan data, perangkat komunikasi. Untuk software atau perangkat lunaknya ini berarti sistem operasi, utility sistem dan aplikasi. Data, sebagai data ini termasuk file, database, serta data terkait keamanan. Misalnya di sini file sandi, data sandi, fasilitas dan jaringan komunikasi. Di contoh misalnya ada WAN, ada LAN, ya. Sini ada bridge, ada router yang berhubungan dengan fasilitas dan jaringan komunikasi. Nah, ini ada vulnerability, threat, dan attack. Kategori dari vulnerability. Ada corrupted atau loss integrity, ada leaky, loss of confidentiality, ada unavailable or very slow gitu ya, loss of availability. Di sini juga ada serangan ya. Ada threat, ada attack. Di sini attack itu ada serangan aktif ya, serangan pasif. Dan aktif itu upaya untuk mengubah sumber daya sistem atau mempengaruhi prosesnya. Serangan pasif ini biasanya digunakan untuk mempelajari atau memanfaatkan informasi dari sistem gitu, tapi dia tidak mempengaruhi sumber daya sistemnya. Ini ada countermeasure. Jadi ini adalah cara yang diambil untuk menangani ketika ada suatu serangan keamanan. Jadi idealnya tindakan ini dapat dirancang untuk mencegah jenis serangan tertentu. Jadi ketika pencegahan tidak memungkinkan atau gagal gitu ya dalam suatu kasus untuk mendeteksi suatu serangan dan kemudian memulihkan gitu ya, memulihkan dari efek serangan tersebut. Countermeasure ini bisa mungkin aja gitu ya menimbulkan suatu kerentanan baru tadi, vulnerability yang baru.
Jadi di sini ada my itself introduce new vulnerability, jadi ada suatu kerentanan baru. Jadi goalnya to minimize residual level of risk to the asset. Jadi di sini adalah untuk meminimalkan residual level dari suatu risk terhadap aset. Juga residual vulnerability may remain. Dan juga di sini means to deal with security attack. Ini prevent, detect, dan recovery. Aktif dia untuk pencegahan, deteksi, dan recovery ketika setelah terjadinya suatu serangan. Tabel 1-2 ada threat consequence and the type of the threat action that is consequent gitu ya. Ini dasarnya dari RFC 4949. Jadi di sini menjelaskan 4 jenis konsekuensi ancaman dan daftar jenis serangan yang menghasilkan setiap konsekuensi. Ini ada konsekuensi, misalnya unauthorized disclosure. Jadi di sini pengungkapannya tidak sah. Ini merupakan suatu ancaman terhadap kerahasiaan. Ini bisa mengakibatkan konsekuensi ancaman, misalnya exposure ya. Jadi dari unauthorized disclosure ini bisa menyebabkan exposure. Ini bisa disengaja, misalnya di sini contohnya ada orang dalam gitu ya, dengan sengaja memberikan informasi sensitif, misalnya nomor kartu kredit. Ini juga bisa disebabkan oleh kesalahan manusia, perangkat keras, atau perangkat lunak. Jadi yang mengakibatkan entitas memperoleh pengetahuan yang tidak sah tentang data sensitif. Ini banyak kasusnya seperti ini. Jadi dia tidak sengaja memposting informasi rahasia gitu ya, di suatu website, di suatu media sosial itu. Terus intersepsi, ini adalah serangan umum gitu ya dalam konteks komunikasi. Jadi di sini ketika kita komunikasi dalam suatu LAN, komputer yang terhubung ini bisa menerima salinan paket yang ditujukan untuk perangkat lain. Intersepsi. Terus inferensi, ini dikenal sebagai analisis lalu lintas. Jadi di mana suatu penyerang ini dapat memperoleh informasi dari pengamatan pola lalu lintas di jaringan. Intrusi adalah ketika penyerang dapat mendapatkan akses yang tidak sah ke data sensitif dengan mengatasi suatu perlindungan kontrol akses sistem. Deception ini ancaman bagi integritas sistem atau integritas data, dan ini bisa menyebabkan konsekuensi. Misalnya ini masquerade, ini adalah upaya oleh pengguna yang tidak sah untuk mendapatkan akses ke sistem ini dengan menyamar sebagai pengguna yang sah ya. Nah, ini bisa terjadi jika pengguna yang tidak sah ini telah mempelajari misalnya ID masuk dan sandi pengguna lain. Terus falsification, ini mengacu pada perubahan atau penggantian data yang valid atau pengenalan data palsu ke dalam file atau database. Jadi contohnya misalnya siswa dapat mengubah nilainya gitu ya, ke database sekolah. Manipulasi, sini pengguna menyangkal mengirim data gitu ya, sini. Jadi dia deny, dia menyangkal sudah mengirim data atau dia sudah menerima data. Disruption,
ini merupakan ancaman terhadap ketersediaan atau integritas sistem. Konsekuensinya dari disruption ada incapacitation, ini serangan terhadap ketersediaan sistem. Jadi ini bisa terjadi akibat dari kerusakan fisik atau kerusakan perangkat keras suatu sistem. Corruption, serangan terhadap integritas sistem. Jadi di sini ada suatu perangkat lunak yang berbahaya gitu ya, seperti virus, worm, malware. Ini dapat beroperasi sehingga sumber daya sistem atau layanan jadi layanannya tidak benar gitu ya, atau menjadi terganggu. Obstruction ini adalah salah satu cara untuk menghalangi sistem operasi dengan mengganggu komunikasi, dengan menonaktifkan suatu tata komunikasi atau mengubah informasi ke kontrol komunikasi. Jadi di sini dia membebani sistem secara berlebih pada lalu lintas komunikasinya atau sumber daya pemrosesannya, jadi overload. Usurpation, ancaman bagi integritas sistem. Jadi ini ancaman konsekuensinya di sini ada misappropriation, penyalahgunaan. Jadi di sini mencakup pencurian layanan, misalnya contohnya adalah serangan penolakan layanan terdistribusi atau suatu denial of service gitu ya. Terus ada misuse. Sini penyalahgunaan dapat terjadi melalui logika jahat atau si penyerang atau peretas ini memperoleh akses yang tidak sah ke sistem. Ini scope of computer security. Jadi di sini aset sistem komputer ini dapat dikategorikan sebagai perangkat keras, ya, ada perangkat keras, perangkat lunak, data, serta jalur dan jaringan komunikasi. Nah, ini ada CIA tadi ya, ada confidentiality, integrity, availability ini terhadap hardware, software, data, dan komunikasi line network. Jadi ini contoh gitu ya, contoh si example of threat-nya. Jadi kalau misalnya hardware dan ancamannya misalnya di availability, ketersediaan, perangkat keras ini yang paling rentan nih terhadap serangan yang paling suatu serangan gitu ya, yang paling rentan tuh suatu serangan. Ini yang berpengaruh tuh pasti hardware. Misalnya ada juga confidentiality, ini ada encrypted CD-ROM atau DVD dicuri gitu, karena dia tidak di encrypted, jadi berhubungan dengan confidentiality. Nah, integrity-nya tidak ada. Software dia ada availability, confidentiality, integrity. Software misalnya availability-nya tuh programnya di delete, terus ada deny access user. Kalau confidentiality ini ada copy, jadi softwarenya bisa di copy, dibajak gitu. Juga ada data juga ada sampai availability, confidentiality sama integrity ya. Kalau data availability, datanya di delete. Untuk confidentiality di sini jadi ada orang yang tidak berhak ini bisa baca gitu ya, sini bisa baca datanya. Kalau integrity yang berhubungan dengan integrity, datanya si file ini bisa dimodifikasi atau bisa dibuat file baru. Nah, untuk di komunikasi lain, di message-nya ini di destroy atau di delete, availability-nya, ketersediaannya, jadi mengganggu ketersediaan. Terus juga kalau masuk ke confidentiality, ini pesannya gitu ya, pesannya dikirim lewat jaringan ini bisa dibaca gitu.
Dan untuk yang modal integrity, pesan yang dikirim ini bisa dimodifikasi, delay atau di reorder, atau bisa duplikasi. Ini ada serangan attack, pasif dan aktif attack. Nah, ini yang termasuk pasif. Misalnya di sini nguping gitu ya, sniffing, ini mantau transmisi. Jadi tujuannya si penyerang ini mendapatkan informasi yang sedang dikirim. Jadi dia hanya mendapatkan informasi-informasi aja, dia tidak merubah segala macam, ya. Nah, serangan pasif ini sulit dideteksi karena dia tidak melibatkan perubahan data. Ya, jadi datanya nggak dirubah. Dan juga di sini lalu lintas pesan ya dikirim dan diterima ini jalan normal karena tidak ada perubahan. Jadi tapi pihak ketiga ini udah baca pesan itu, dia udah ngamati polanya, lalu lintas datanya, seperti itu. Selanjutnya ada aktif attack. Jadi kalau aktif attack ini melibatkan beberapa modifikasi aliran data dan pembuatan aliran palsu gitu. Jadi dia bikin pesan palsu juga di situ. Ada kategorinya, kategori, ada replay, security, modifikasi pesan, dan penolakan layanan of service. Jadi kalau kita menyerang gitu ya dengan denial of service atau DOS gitu ya, ini masuk terhadap active attack. Ada attack surface, jadi ini bukaan serangan gitu ya. Ini ada contohnya, misalnya buka port di web gitu ya, buka port, terus juga setelah buka port dia mendengarkan gitu ya, mendengarkan informasi yang lewat di port tersebut. Terus layanan tersedia, ini service availability on the inside of a firewall, layanan tersedia dalam firewall. Terus juga kode pemesan data masuk, email, XML, main kantor, format pertukaran data. Terus interface SQL sama web form. Juga di sini ada employee gitu, misalnya sini survei juga, seorang karyawan ini bisa akses ke informasi yang sensitif atau rentan terhadap serangan ya. Serangan social engineering attack. Nah, attack surface itu memiliki kategori, masuk ada network attack surface, software attack surface, human attack surface. Untuk jaringan, permukaan serangan jaringan ini mengacu pada yang ini, mengacu pada kerentanan melalui jaringan perusahaan atau WAN gitu ya, atau internet. Kategori ini adalah kerentanan protokol jaringan seperti yang digunakan untuk serangan, misalnya penolakan layanan, gangguan tautan komunikasi, dan berbagai bentuk serangan penyusup. Terus pembukaan serangan perangkat lunak kepada kerentanan dalam aplikasi, utility, kode sistem operasi gitu ya. Jadi di sini fokusnya adalah perangkat lunak si web server. Terus untuk pembukaan serangan manusia ini mengacu pada kerentanan yang diciptakan ini oleh personal atau pihak luar. Misalnya di sini social engineering gitu ya, kesalahan manusia, ada juga orang dalam. Jadi di sini analisis pembukaan serangan adalah
teknik yang digunakan untuk melihat skala dan tingkat parahan ancaman terhadap sistem. Nah, di sini analisis sistematis dari tingkat kerentanan ini membuat pengembang dan analisis keamanan sadar di mana mekanisme keamanan itu diperlukan. Jadi setelah permukaan serangan ditentukan, di sini perancang gitu ya, perancang keamanan dapat menentukan cara untuk si serangan ini bisa lebih kecil gitu ya, sehingga membuat tugas si penyerang itu lebih sulit. Nah, si attack surface ini juga memberikan panduan tentang menerapkan prioritas untuk pengujian, memperkuat langkah-langkah keamanan, atau memodifikasi layanan atau aplikasi. Ini attack 3 for internet banking autentikasi. Jadi ini ketika kita pengguna internet banking dan pasti ada autentikasi gitu ya, ada loginnya. Nah, ini ada di sini pertama ada user credential compromise. Nah, ini masuknya apa aja gitu ya di sini. Juga ada injection of command. Jadi kayak tempat untuk masukin username dan password itu di injection commandnya. Ada juga user credential guessing. Jadi bisa menebak gitu ya. Juga ada security policy violation. Juga ada use of no authenticated session by attacker. Jadi si attacker bikin sesi untuk loginnya. Nah, ini strateginya, computer security strategi. Ada security policy, security implementasi, assurance, sama evaluation. Jadi dalam mengembangkan kebijakan keamanan, di sini seorang manajer keamanan perlu mempertimbangkan faktor-faktornya gitu ya. Nilai aset yang dilindungi, kerentanan sistem, juga ancaman potensi dan kemungkinan serangan. Dan juga manajer juga harus mempertimbangkan trade-off. Misalnya ada kemudahan penggunaan versus keamanan gitu ya. Mau mudah tapi gak aman, mau aman tapi susah jadi penggunaannya. Juga biaya keamanan versus biaya kegagalan dalam pemulihan. Jangan sampai biaya keamanannya terlalu tinggi untuk mengamankan suatu aset. Jadi harus dihitung juga nilai asetnya. Nah, untuk security implementasi ini ada pencegahan. Jadi tidak ada serangan yang berhasil gitu ya. Kita harus cegah dulu. Misalnya di sini untuk pencegahan suatu data bisa terbaca sama attacker gitu ya. Data ini harus kita enkripsi dulu gitu ya. Jadi datanya dienkripsi untuk pencegahan, terus masuk deteksi. Jadi ini untuk mendeteksi ketika ada suatu serangan. Misalnya ada sistem intrusion detection system gitu ya, sistem deteksi intrusi. Jadi ini merancang untuk mendeteksi kalau misalnya ada suatu serangan. Jadi ini masuk ke detection. Terus respon ini untuk mendeteksi serangan yang sedang berlangsung. Jadi ada suatu serangan yang lagi berjalan di suatu organisasi, harus ada responnya. Terus pemulihan, recovery. Misalnya ini setelah terjadinya serangan gitu ya. Nah, ini sistemnya gimana untuk recovery ke keadaan waktu tidak terjadinya serangan.
Terus ada assurance. Jadi di sini atau jaminan, atribut dari sistem informasi yang memberikan dasar untuk memiliki keyakinan bahwa si sistem beroperasi dengan benar gitu ya, sehingga si kebijakan keamanan bisa dijalankan. Evaluasi, proses pemeriksaan produk atau sistem komputer dengan memperhatikan kriteria tertentu. Di sini evaluasi ini melibatkan pengujian dan juga bisa melibatkan teknik analitik atau matematika formal. Jadi di sini pekerjaan di bagian evaluasi ini adalah pengembangan kriteria evaluasi yang dapat diterapkan pada sistem keamanan. Standar. Jadi ini ada standar-standar yang bisa diikuti gitu ya. Ada yang NIST, National Institute of Standard and Technology. Terus ada juga ISO, Internet Society. Ini adalah perkumpulan anggota profesional dengan keanggotaan organisasi dan individu seluruh dunia. Ada ITU-MINTE, International Telekomunikasi Union. Ini adalah badan perserikatan bangsa-bangsa di mana pemerintah dan sektor swasta koordinasi jaringan dan layanan telekomunikasi global. Selanjutnya ada ISO, International Organization for Standardization. Federasi atau badan standar nasional dunia, ini lebih dari 140 negara gitu ya. ISO ini adalah organisasi non pemerintah yang mempromosikan pengembangan standarisasi dan kegiatan terkait dengan tujuan memfasilitasi gitu ya untuk mengembangkan kerjasama di bidang intelektual, kegiatan ilmiah, itu ya, teknologi dan ekonomi. Nah, ini hasil kerja ISO ini dalam perjanjian internasional diterbitkan sebagai standar internasional. Nah, ini summary-nya. Jadi ada security konsep, tadi definisi, challenge, model, terus ada trade, teks sama aset, gitu ya. Security function, requirement, standar. Juga ada fundamental security design, attack surface, gitu ya, dan attack tree tadi apa aja. Dengan contohnya ada bank, gitu ya, bank untuk login, internet bank login. Ya, untuk attack tree-nya apa aja sih jalur-jalurnya. Terus ada computer security strategi, ini masuk ke security policy, ada security implementasi sama asuran dan evaluation. Terima kasih.